Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Arsyati, NIM 212 dari Agribisnis 2018. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang menurut saya menarik banget buat dibaca dan dipelajari, terutama untuk mahasiswa yang sedang belajar tentang dunia perkonsultasian. Jadi buku ini judulnya adalah Management Consulting, 4th edition by Milan Kaber. Jadi buku ini salah satu buku referensi dalam bidang konsultasi. Nah, buku ini tuh udah sampai pada edisi keempat, yang berarti buku ini selalu diupgrade setiap perubahannya dan perkembangannya. Serta perubahan pada edisi keempat kali ini adalah tentang penambahan pada topik konsultasi bisnis. Secara singkat, buku ini terbagi dari beberapa part, yang dimana masing-masing part mempunyai chapternya, bahkan subchapter masing-masing, untuk lebih mempermudah pembaca untuk memahami isi buku tersebut. Part yang pertama adalah Management Consulting in Perspective. Part yang kedua, The Consulting Process. Part ketiga, Consulting in Various Areas of Management. Part keempat, Managing of Consulting Firm. Dan yang terakhir adalah part 5, Developing Consultant and the Consulting Profession. Nah, ada beberapa chapter yang menurut saya itu bagus dan berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari, atau secara tidak langsung berkaitan. Yang saya perhatikan adalah chapter ke-26, yaitu tentang consulting for the public sector. Jadi pada chapter tersebut dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsultasi sektor publik. Biasanya itu mengacu pada cabang konsultasi manajemen yang bekerja dengan pemerintah lokal dan federal serta lembaga pemerintah. Pada buku ini juga dijelaskan bahwa pada hakikatnya permasalahan yang muncul biasanya berasal dari konteks sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan, serta kebijakan-kebijakan publik. Nah, pada buku ini juga dijelaskan melalui subchapter yang berisi poin-poin penting yang berkaitan dengan sektor publik. Untuk subchapter pertama itu yang berkaitan tentang prinsip-prinsip pemerintah dalam public sector. Di sini ada 10 prinsip yang dipegang oleh pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah katalitik, pemerintah milik masyarakat, yang ketiga pemerintah yang kompetitif, pemerintah yang digerakkan oleh misi, pemerintah yang berorientasi pada hasil, pemerintah yang digerakkan oleh pelanggan, pemerintah yang giat, pemerintah antisipatif, pemerintah terdesentralisasi, serta pemerintah yang berorientasi pada pasar. Nah, pada subchapter kedua berisi tentang perbedaan private sector atau swasta dan juga public sector, yang secara garis besar dijelaskan secara umum dan terperinci. Kalau yang ringkasan perbedaan dan persamaannya itu disusun dalam bentuk tabel, dan ini dapat memudahkan membaca untuk memahami isinya, dan akan dijelaskan secara terperinci melalui esai yang ada di bawahnya atau rangkuman yang ada di bawahnya. Selanjutnya ada subchapter 3 yang berisi tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh konsultan sektor publik. Nah, ini menurut saya penting untuk konsultan sektor publik, karena secara tidak langsung kita akan dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat serta pemerintah. Selanjutnya pada subchapter 4 berisi tentang peluang kebutuhan konsultasi publik, konsultan public sector di masa yang akan datang. Penyedia layanan pasar untuk jasa konsultasi manajemen dalam administrasi publik tergolong besar dan kompetitif. Dengan perubahan saat ini dan tantangan baru tersebut, permintaan akan konsultasi sektor publik di banyak negara cenderung tetap stabil dan bahkan meningkat di masa depan. Dan yang terakhir pada subchapter 6 berisi tentang tantangan dan kompetitor yang mungkin terjadi pada konsultasi sektor bisnis. Yang kita tahu bahwa perkembangan sektor publik untuk saat ini tuh telah berkembang dengan pesat, maka dari itu secara nggak langsung kompetitor akan bersaing hingga mendapatkan posisi yang lebih baik. Nah, selain dari tantangan dan kompetitor itu, di buku ini juga dijelaskan atau diberi tips dan trik pengembangan diri serta pengetahuan untuk terus berkembang di sektor publik. Keseluruhan saya setuju bahwa buku ini menjadi salah satu referensi terkait manajemen konsultasi yang dipakai oleh beberapa mahasiswa, bahkan masyarakat umum, baik di negaranya bahkan di negara lainnya. Bahkan yang saya lihat itu buku ini sendiri dijual di website Amazon dengan harga $39,59. Dan juga untuk marketplace Indonesia sendiri, untuk buku fisiknya itu
belum terlalu banyak, maka dari itu bisa beli secara online atau bahkan dengan e-booknya. Oke, sekian review buku manajemen konsultan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.